Jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, semangat. Dasar pertama hidup manusia yang dibutuhkan adalah sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian. Kalau mau Jawa ini sandang, pangan, papan. Kebutuhan pokok. Ini wajib kita syukuri. Nyatane saiki ya wis padha kelambenan kan, kabeh katokan kan, kabeh tercukupi. Perlu kita syukuri. Pangan. Apa meneh hidup di kopti. Ya Ustaz Ali ya, pasti mangan. Anggene lemu akeh NU-ne ya. Wis mangan. Iki juga perlu kita syukuri. Dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah. Karena bersyukur itu adalah ibadah kita kepada Allah. Masya Allah, ada orang tua kita di sini, yaitu Bapak Yanto yang hadir. Saya hormati, saya muliakan. Sehat selalu Pak Yanto ya. Panjang umur. Ketinggalan orang tua kita di sana ngumpet. Masya Allah. Orang tua kita, bagaimanapun dia adalah orang tua kita. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat, berkah barokah hidup dan kehidupannya. Kita lanjutkan. Sandang, pangan, papan. Nah, ini papan. Kenapa kok wong Jawa dhisik orang ngomong bataku? Sandang, pangan, bataku, semen. Kok papan? Waktu itu pabrik semennya belum diciptakan. Nah, tapi papannya yang nempel dari lawan. Sandang, pangan, papan. Artinya maksudnya tempat tinggal. Ini juga kita harus syukuri. Walaupun yang masih ngontrak, kita syukuri. Karena apa? Itu bagian daripada ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kon akeh eling-eling syukur karo Gusti Allah supaya ditambah nikmatnya. Fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Kon eling akan nikmat-nikmat Allah, pasti ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang masih kontrak pun sama, itu perlu bersyukur. Nyata nih iso bayar kontrakan. Itu kita syukur. Nah, untuk punya rumah yang seperti ini butuh tirakat, enggak ditirakati. Diperjuangkan, dimujahadahkan. Supaya apa yang dicita-citakan itu kabul. Jadi sapa wong gelem tirakat, dongane iku akeh kabul. Pasti akeh kabul. Pasti. Makanya wong-wong dhisik itu kalau pingin apa-apa itu pasti tirakat. Poso, wiridan, tahajud, tilawah. Orang Jawa itu tahu dan bisa bersyukur kepada leluhur-leluhur kita, bahwa kita bisa duduk seperti ini karena ada perjuangan pendahulu kita yang taruhannya nyawa. Taruhannya apa? Nyawa. Dan pada tahun 1757 terjadi perjanjian lagi, kesepakatan di Solo III yang mengharuskan sebagian wilayah Surakarta itu dibelah jadi dua menjadi Mangkunegaran. Diberikan kepada Raden Mas Said sehingga menjadi Raja Mangkunegara I yang dikenal dengan sebutan Pangeran Samber Nyawa. Itu terjadi tahun 1757, kesepakatan di Solo III. Selanjutnya pada tahun 1813 Yogyakarta pun harus dibelah jadi dua menjadi Pakualaman. Sunan Notokusumo menjadi Pakualam.
yang pertama, sehingga kerajaan Mataram yang besar itu harus terbelah menjadi 4, Kasunanan Surakarta Mangkunegaran dan Kasultanan Yogyakarta Pakualaman. Ustaz Hadi, assalamualaikum, mampir. Alhamdulillah, kita doakan beliau, tugasnya berat karena orang yang dia pegang pasti mati. Siapa yang dipegang? Hati-hati sama dia. Nah, biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ngertos jamaah. Ini sejarah bangsa kita sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu kesultanan. Supaya kita bisa mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan tempat yang begitu luas yang disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya tahun 1749, raja terakhir Mataram, Raden Probo Suyoso tadi digantikan oleh Raja Surakarta yang pertama, Sunan Suwargi. Sunan Suwargi naik tahta tahun 1749 sampai tahun 1788. Kemudian digantikan putranya Pakubuwono III, Sunan Bagus, digantikan anaknya lagi Pakubuwono IV, ya. Pakubuwono IV yaitu Sunan Bagus, Pakubuwono III Sunan Suwargi, Pakubuwono V Sunan Sugih. Kemudian tahta Surakarta dilanjutkan lagi estafet kepada Pakubuwono VI Sunan Banguntopo. Setelah Sunan Banguntopo, tahta Surakarta dilanjutkan lagi Pakubuwono VII Pangeran Purboyo. Setelah Pangeran Purboyo, tahta dilanjutkan lagi Pakubuwono VIII Raden Ngabehi. Setelah Raden Ngabehi dilanjutkan oleh Pakubuwono IX Sunan Bangunkedaton. Setelah itu tahta dilanjutkan Pakubuwono X Sunan Wicaksono. Kemudian tahta dilanjutkan lagi Pakubuwono XI Raden Ngabehi. Kemudian tahta Surakarta dilanjutkan lagi oleh Pakubuwono XII Raden Suryo Guritno. Kemudian tahta dilanjutkan lagi oleh Pakubuwono XIII Raden Suryo Partono, naik tahta tahun 2004. Setelah itu banyak konflik sampai sekarang wallahu alam bisawab. Tahta Surakarta itu hanya tinggal kenangan. Sistemnya sudah banyak terjadi di pengadilan-pengadilan yang sampai sekarang. Tahun 1755 Yogyakarta langsung yang sama-sama anak Pakubuwono II diberikan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Raden Sujono menjadi Raja Hamengkubuwono I. Adalah cucu daripada Brawijaya V, Rojo Majapahit yang kondang Kaloko. Nah itu. Hadir orang-orang tuanya juga tirakat. Supaya anak-anaknya itu bisa menjadi anak yang sesuai dengan harapan orang tua. Ya, Ageng Getas Pandowo atau Raden Mas Bondan Bejawan sebagai orang tua punya istri namanya Roro Nawangsi. Roro Nawangsi punya ibu namanya Roro Nawangwulan. Roro Nawangwulan ini menikah dengan Ki Ageng Tarub atau Kidang Telangkas. Ki Ageng Tarub ini putra daripada Syekh Maulana Maghrobi. Syekh Maulana Maghrobi ini dengan istri yang bernama Dewi Rosowulan. Dewi Rosowulan ini adalah adik Raden Sahid atau Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo anak siapa? Anak Raden Sahur. Raden Sahur ini siapa? Adipati Witlatikto Tuban. Raden Sahur. Nah itu doa dari orang tua ke anak mengalir. Makanya orang kalau sering tawasul
mengirimkan doa ke atas, membersihkan ke atas, nasabnya dibersihkan, akan merubah nasib. Akhirnya apa? Kita bisa seperti ini, Islam bisa makmur di tanah Nusantara karena ada kerajaan-kerajaan besar Islam dari mulai Demak Bintoro, Kajang Jipang, dan akhirnya Mataram yang langgeng sampai sekarang. Alhamdulillah. Tahun 1582 naik tahta Raja pertama Mataram, Panembahan Senopati atau Sutowijoyo sampai tahun 1601. Kemudian tahta Mataram dilanjutkan oleh putranya Raden Mas Jolang atau Sunan Krapyak atau Panembahan Sedo ing Krapyak karena meninggalnya di desa Krapyak. Kemudian tahta Mataram dilanjutkan oleh putranya lagi Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang Raja Agungnya Mataram. Makanya dia lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung Hanyokro Kusumo, atau gelar yang lain Sultan Panembahan Agung Senopati ing Alodo Abdur Rahman. Ini salah satu sultan yang berani melawan penjajahan Belanda VOC di Batavia. Dia termasuk yang merintis bahasa asli Jawa yang disebut bahasa Kawi. Jadi kalau bahasa Sanskerta itu bukan bahasa asli Jawa, dia bahasa asli India. Asli Jawanya itu ya bahasa Kawi. Ini zaman Sultan Agung. Ada selamatan seperti ini, tasakuran dimakmurkan juga zaman Sultan Agung. Orang Islam dilindungi sehingga bisa berkembang biak, para kiai, para ulama bisa berdakwah dengan tenang. Karena waktu itu penjajahan Belanda. Kemudian setelah Sultan Agung, tahta dilanjutkan oleh Amangkurat I, penerus Mataram. Amangkurat I atau Raden Mas Sayyidin atau Sunan Tegalwangi karena wafatnya di daerah Tegalwangi sana. Kemudian tahta Mataram dilanjutkan oleh Amangkurat II, Adipati Anom. Kemudian tahta Mataram dilanjutkan Amangkurat III, Sunan Mas. Kemudian tahta Mataram dilanjutkan lagi oleh Pakubuwono I, Sunan Puger. Kemudian tahta Mataram dilanjutkan lagi oleh Amangkurat IV, Sunan Prabu Notonegoro. Kemudian tahta Mataram dilanjutkan lagi oleh Pakubuwono III, Raden